Jadi seperti ini, saya ingin selalu bisa menjadi teladan, terutama teladan untuk anak-anak saya dulu terlebih dahulu, kemudian teladan untuk guru-guru saya. Jangan sampai saya menugaskan guru-guru untuk menulis, untuk berkarya, saya sendiri tidak berkarya, saya sendiri tidak bisa menulis. Nah, karena inspirasi itulah, keteladanan itulah yang ingin saya berikan kepada guru-guru, maka saya harus memulai dari diri saya sendiri. Selain itu, saya punya prinsip, sepintar apapun orang akan mati di dunia, ya, akan hilang namanya di dunia kalau kita tidak menghasilkan karya. Semoga karya-karya saya yang saya tinggalkan itu akan memperpanjang umur saya 1000 tahun lagi, walaupun jasad saya mungkin sudah tidak ada. Itu inspirasi dan motivasi saya, Pak Eko. Luar biasa itu tadi, sekali lagi bahwa pesan untuk para sahabat, tentunya kita harus tetap punya semangat. Tadi saya ingat sekali kita harus punya komitmen, mau untuk kerja keras yang jelas ya Ibu Tati, bahwa memang benar saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tati. Para sahabat dan inspirasi, mungkin di sini Anda melihat bahwa di satu sisi saya adalah seorang rohaniawan Buddhis, seorang biku, kok bisa bergaul nih sama ibu-ibu ya yang cantik dan berjilbab ya, yang anggun, yang punya semangat luar biasa. Inilah indahnya perbedaan, inilah indahnya toleransi dalam kehidupannya Ibu Tati, benar sekali ya. Artinya untuk belajar kita tidak memiliki batasan, tapi bagaimana kita harus mampu untuk terus melaju, mengembangkan diri, mau untuk terus mengikuti proses jadi dalam kehidupan. Dan di sini saya menemukan seorang yang memberikan inspirasi sekali. Tadi sangat benar sekali di dalam ajaran Buddha juga begitu Ibu Tati, bahwa disampaikan bahwa guru Buddha itu menjalankan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang ia jalankan. Nah, artinya di sini Ibu Tati memberikan contoh teladan bagi para pendidik, bagi para bawahannya, bagi masyarakat Indonesia melalui jalur pendidikan, bagaimana kita tidak hanya banyak bicara, kita tidak hanya meminta atau mengatur seseorang atau memerintah seseorang, memberikan tugas seseorang, tapi bagaimana kita memulai dari diri sendiri. Baik, saya memandang bahwa sebuah permasalahan itu bukan untuk diratapi, permasalahan bukan untuk ditangisi, tapi dengan permasalahan itu kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah wanita yang kuat. Karena wanita butuh dicintai, bukan untuk mencintai. Oleh karena itu saya mencoba bangkit dari keterpurukan, bahwa saya adalah mampu berprestasi walaupun di sisi kanan kiri saya itu penuh dengan baik. Saya ingin mengajak kepada seluruh kaum wanita, pada seluruh kaum wanita, baik ini wanita secara umum, para ibu rumah tangga maupun teman-teman guru, jadilah wanita yang mandiri. Karena dengan kemandirian itulah kita akan dihormati, akan dihargai oleh semua orang, termasuk oleh laki-laki. Untuk itu kepada rekan-rekan guru saya ya, bahwa harus selalu bergerak untuk belajar. Jadilah guru pembelajar. Karena dengan guru pembelajar, maka guru tersebut akan selalu siap menghadapi perubahan, siap menghadapi tantangan, apapun tantangan itu yang tersulit. Maka saya selalu menekankan, kalau Indonesia ingin maju, ayo kita benahi bersama-sama pendidikan di negara kita. Karena maju mundurnya negara kita ini ada di tangan kita sebagai garda terdepan. Suatu negara yang dikatakan baik, negara akan dikatakan modern, bukan dilihat seberapa kuat pasukan tentara kita, tapi seperti apa pendidikan yang ada di negara ini. Untuk itu saya selalu mengajak kepada teman-teman guru terus bergerak, belajar dan belajar. Karena masa depan negara kita, generasi kita ada di tangan guru-guru semua. Meskipun imbalan dari pemerintah belum sebanding dengan negara-negara lain, tapi saya berharap, saya selalu menekankan kepada teman-teman guru, jadilah ibadah siar ilmu, karena nanti akan kita dapatkan penghargaannya di surga, di kehidupan yang sangat abadi. Itu yang selalu saya tekan. Pesan yang pertama tentunya saya ingin mengajak para orang tua, dimanapun yang mendengar saya bicara pada pagi hari ini, jadilah guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Diawali dengan keteladanan. Maksudnya seperti ini, ajarkanlah hal-hal yang kecil. Contoh misalnya yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya dulu pada waktu kecil. Kalau anak-anak misalnya habis makan, ajarilah pekerjaan yang kecil, piringnya dicuci sendiri. Jadilah teman curhat untuk anak-anaknya. Makanya waktu itu sahabat jejak inspirasi yang
saya banggakan. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini saya bisa kembali hadir untuk melakukan podcast melalui channel Jejak Inspirasi. Kepada para sahabat yang saya banggakan, jangan lupa selalu dukung terus channel Jejak Inspirasi ini. Dan tentunya pada kesempatan hari ini saya dari channel Jejak Inspirasi mengundang seseorang yang sangat luar biasa. Ini merupakan sahabat baik saya bisa katakan beliau adalah kakak saya, bisa juga adalah ibu saya, karena beliau adalah orang yang sangat baik sekali, dan beliau adalah seseorang yang menurut saya menginspirasi karena luar biasa semangat di dalam menjalani kehidupannya. Dan di sini ada Ibu Tati namanya. Saya tidak sebut nama lengkapnya, tapi ini adalah Ibu Tati, sahabat kuliah saya di di Universitas Pakuan, dan pada kesempatan ini sedang mengambil jalur doktoral. Dan tentunya kita bersama-sama sedang proses berjuang menyusun penelitian untuk mencapai tugas akhir, yaitu disertasi kita. Saya sambut Ibu Tati Rahayuningsih. Selamat pagi, Ibu Tati. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Ibu Tati, pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Pak ya, Eko, Ibu Tati. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Kabarnya sangat sehat sekali ya. Saya sangat sehat sekali. Ibu Tati, ini sedang berada di mana sekarang, Ibu Tati? Kebetulan hari ini sedang ada di rumah saja, Pak Eko. Sedang di rumah, tidak sibuk, Ibu Tati ya? Kebetulan memang sedang memposisikan tidak sibuk karena untuk memperbaiki hasil bimbingan yang kemarin yang harus segera diselesaikan. Oke, wah luar biasa Ibu Tati ya, semangatnya luar biasa. Sahabat Jejak Inspirasi yang saya banggakan, bahwa yang perlu Anda tahu di sini, Ibu Tati Rahayuningsih ini adalah orang yang saya bisa katakan tuh ya multifungsi, bisa dikatakan juga Wonder Woman, orang yang multi talenta, semua serba bisa, dan beliau ini luar biasa. Prestasi-prestasi beliau itu sangat luar biasa. Ibu Tati, jika boleh saya ingin bertanya kepada Ibu Tati, sekarang apa sih yang Ibu Tati sedang jalankan selain kuliah di Universitas Pakuan untuk mengejar gelar doktoral? Kegiatan sehari-hari Ibu Tati di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam setiap tugas yang Ibu jalankan apa saja sebenarnya, supaya sahabat Jejak Inspirasi juga tahu. Baik, Pak Eko dan para sahabat Jejak Inspirasi, tugas saya sehari-hari ini adalah sebagai seorang pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selain itu, ya saya juga senang menulis puisi, cerpen, novel, bahkan beberapa karya saya juga sudah diterbitkan. Sebentar lagi yang akan diterbitkan, Pak Eko, yaitu tentang kisah saya, biografi saya yang saya beri judul Jejak Seorang Pengawas. Selain itu juga saya masih belajar untuk terus mengasah kompetensi saya dalam meningkatkan bidang keilmuan saya untuk bisa mendorong, memotivasikan saya dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian saya sebagai seorang pengawas. Mungkin itu Pak Eko. Sahabat Jejak Inspirasi, lihat saja, baru saya tanya satu saja jawabannya sudah begitu banyak, luar biasa. Jika boleh Bapak Ibu Tati yang saya hormati, bahwa tadi Ibu Tati mengatakan menulis buku, cerpen dan sebagainya. Salah satu buku yang sudah diterbitkan, temanya apa, Bu? Temanya salah satunya? Salah satu temanya adalah tentang sebuah kisah perjalanan hidup saya, Pak Eko. Nah, intinya yang di dalam satu buku itu, di dalam satu buku mungkin bukunya tebal dan sebagainya, apa sih inspirasi yang bisa diberikan kepada sahabat Jejak Inspirasi di sini, Bu? Saya ingin mengajak pada teman-teman semua, terutama guru-guru saya, untuk selalu menulis. Karena sebenarnya sejatinya menulis itu adalah tidak sulit. Ya, semuanya itu diawali dengan niat. Saya selalu menekankan kepada guru-guru saya, ayo menulis. Apalagi sekarang dituntut guru-guru itu harus selalu melaksanakan literasi. Nah, literasi itu akan kita laksanakan atau bisa dilaksanakan oleh guru-guru kalau diawali dengan niat dari diri sendiri. Salah satu kesulitan yang saya lihat di teman-teman guru itu adalah menulis. Mereka mengatakan menulis adalah sangat sulit.
Tapi sejatinya menulis itu tidak sulit, karena hanya menuangkan ide-ide apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita lakukan, tuliskan. Tidak perlu memikirkan tulisan saya bagus atau tidak. Ya, yang penting tulisan ada kemauan dulu ya Bu ya. Yang betul Pak Eko. Luar biasa. Ya, ini satu lagi Bu. Di dalam buku perjalanan Ibu itu makna penting apa yang tersirat di dalam buku itu yang ingin disampaikan, yang tentunya memberikan inspirasi dan tentunya nanti para pendengar bisa mengikuti jejak atau bisa meneladani atau mampu mengendalikan diri untuk sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu tadi. Baik Pak Eko, buku catatan harian seorang pengawas adalah mengisahkan, menceritakan perjalanan hidup saya dari kecil sampai akhirnya saya menjadi seorang pengawas yang seperti ini, dan alhamdulillah saya pernah menjadi pengawas berprestasi di tingkat nasional pada tahun 2017. Dan atas prestasi itu juga saya mendapat kesempatan belajar dari pemerintah selama 1 bulan di Thailand ya, untuk memperdalam ilmu kepengawasan. Ya. Nah, di buku itu Pak Eko saya ceritakan bahwa untuk meraih sebuah sukses, meraih sebuah mimpi atau meraih bintang, itu semuanya harus diawali dengan komitmen dan kerja keras. Ya, sehingga dengan komitmen dan kerja keras itulah akan terbentuk sebuah profesional. Saya menjadi pengawas berprestasi waktu itu kondisi kehidupan saya sangat tidak baik. Karena masalah yang mendera saya itu sangat luar biasa. Tetapi karena saya berusaha komitmen, berusaha profesional bahwa saya adalah mewakili Jawa Barat, maka saya harus mengutamakan kepentingan Jawa Barat di atas kepentingan hidup saya. Wah, itu biasa Ibu tadi ya. Kalau saya boleh tanya yang lebih sederhana lagi, untuk menjadi seorang Ibu Tati itu capek nggak sih sebenarnya dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam tugas, dengan berbagai macam hal yang dilakukan dalam setiap hari? Kalau saya melihat ya teman-teman sahabat Jejak Inspirasi, Ibu Tati ini mulai dari Senin sampai Minggu biasanya tuh full sibuk terus. Belum ditambah kuliah ya, untuk doktoral ini kan sangat luar biasa berat dan tentunya banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Tetapi Ibu Tati sebagai seorang pengawas sekolah dan sebagainya, menulis buku dan berbagai macam kegiatan yang tentunya berkaitan tentang pendidikan, itu beliau lakukan dengan sangat indah, dilakukan dengan sangat bahagia. Kalau saya tanya pertanyaan yang sederhana saja Bu untuk teman-teman, Ibu capek nggak sebenarnya? Capek pasti. Tapi pasti capek ya. Pasti semua orang akan mempunyai rasa seperti itu. Saya pun demikian. Tapi di sisi lain, memang saya mencari kesibukan dan mencari capek. Karena dengan mencari kesibukan, mencari capek, saya bisa melupakan kepedihan hidup saya. Oke, Bu. Sebelum menuju kepada kepedihan hidup yuk, nanti ini saya tadi katakan ya sahabat bahwa beliau juga capek sebenarnya. Tetapi yang di sini yang ingin saya ketahui sekali lagi bahwa ada nggak sih Bu langkah-langkah atau mungkin metode yang Ibu gunakan, atau mungkin ada satu rahasia atau ilmu yang bisa dibagikan kepada sahabat Jejak Inspirasi ini supaya dia di dalam menjalani kehidupan mulai dari bangun pagi, karena kalau saya lihat Ibu Tati itu bangunnya tuh jam 2 pagi atau jam 3 pagi, nah tidurnya jam berapa? Kalau malam sampai jam 10, jam 11. Nah, seperti apa Bu kira-kira? Maksudnya triknya atau mungkin suatu cara yang bisa dibagikan untuk teman-teman supaya bisa menjalani hidup itu selalu semangat, selalu punya motivasi, selalu terus mampu berkarya. Oke Pak Eko ya, jadi seperti ini. Saya ingin selalu bisa menjadi teladan, terutama teladan untuk anak-anak saya dulu terlebih dahulu, kemudian teladan untuk guru-guru saya. Jangan sampai saya menugaskan guru-guru untuk menulis, untuk berkarya. Saya sendiri tidak berkarya, saya sendiri tidak bisa menulis. Nah, karena inspirasi itulah, keteladanan itulah yang ingin saya berikan kepada guru-guru, maka saya harus memulai dari diri saya sendiri. Selain itu, saya punya prinsip, sepintar apapun orang akan mati di dunia, ya, akan hilang namanya di dunia kalau kita tidak menghasilkan karya. Semoga karya-karya saya yang saya tinggalkan itu akan memperpanjang umur saya 1000 tahun lagi, walaupun jasad saya mungkin sudah tidak ada. Itu inspirasi dan motivasi saya, Pak Eko. Luar biasa Ibu tadi sekali lagi bahwa pesan untuk para sahabat,
tentunya kita harus tetap punya semangat. Tadi saya ingat sekali kita harus punya komitmen, mau untuk kerja keras yang jelas ya Ibu Tati, bahwa memang benar saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tati, para sahabat Jejak Inspirasi. Mungkin di sini Anda melihat bahwa di satu sisi saya adalah seorang rohaniawan Buddhis, seorang biku, kok bisa bergaul nih sama ibu-ibu ya yang cantik dan berjilbab ya, yang anggun, yang punya semangat luar biasa. Inilah indahnya perbedaan, inilah indahnya toleransi dalam kehidupannya. Ibu Tati benar sekali ya. Artinya untuk belajar kita tidak memiliki batasan, tapi bagaimana kita harus mampu untuk terus melaju, mengembangkan diri, mau untuk terus mengikuti proses ya di dalam kehidupan. Dan di sini saya menemukan seorang yang memberikan inspirasi sekali. Tadi sangat benar sekali, di dalam ajaran Buddha juga begitu Ibu Tati, bahwa disampaikan bahwa guru Buddha itu menjalankan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang ia jalankan. Nah, artinya di sini Ibu Tati memberikan contoh teladan bagi para pendidik, bagi para bawahannya, bagi masyarakat Indonesia melalui jalur pendidikan, bagaimana kita tidak hanya banyak bicara, kita tidak hanya meminta atau mengatur seseorang atau memerintah seseorang, memberikan tugas seseorang, tapi bagaimana kita memulai dari diri sendiri, mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang telah dijalankan. Nah, melakukan apa yang telah diucapkan Ibu Tati. Nah, di sini ini adalah hal yang sangat menginspirasi dan boleh digarisbawahi oleh teman-teman sekali, bahwa di sini saya bisa mengatakan bahwa Ibu Tati adalah seorang yang luar biasa. Saya katakan Wonder Woman karena apa? Saya adalah teman dekat beliau dan beliau tentunya banyak bercerita kepada saya dan saya sangat terinspirasi, saya sangat termotivasi. Bagi saya yang masih muda, saya katakan Ibu Tati adalah kakak saya, tapi Ibu Tati di sini semangatnya jauh lebih besar dibanding saya. Ya, saya melihat bahwa luar biasa tadi diceritakan, sebenarnya ada kisah-kisah tertentu yang memang membuat beliau semakin semangat, bukan semakin terpuruk, tetapi kebanyakan untuk ibu-ibu di masyarakat Indonesia di sini, ketika mengalami masalah bukan menjadi bangkit, tetapi menjadi drop. Nah, disinilah perbedaan yang saya temukan dari seorang Ibu Tati Rahayuningsih yang begitu luar biasa, di mana beliau diterpa berbagai macam hal, berbagai macam masalah, tetapi beliau bukan drop, bukan langsung loyo, bukan langsung lemah, bukan langsung hilang, tetapi beliau malah mampu bangkit, membuktikan bahwa beliau bisa. Ya, Ibu Tati benar ya. Dan untuk pesan kepada sahabat Jejak Inspirasi dan untuk teman-teman sekalian dalam dunia pendidikan ataupun dalam untuk masyarakat Indonesia tadi, sebagai seorang wanita yang memang mengalami kisah pedih tetapi mampu bangkit, gimana caranya Ibu Tati? Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan kepada Tuhan sehingga Ibu Tati mampu menjadi seorang yang bangkit dan membuktikan bahwa Ibu Tati itu bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih sukses sampai hari ini. Baik, saya memandang bahwa sebuah permasalahan itu bukan untuk diratapi. Permasalahan bukan untuk ditangisi. Tapi dengan permasalahan itu kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah wanita yang kuat. Karena wanita butuh dicintai, bukan untuk mencintai. Oleh karena itu saya mencoba bangkit dari keterpurukan, bahwa saya adalah mampu berprestasi walaupun di sisi kanan kiri saya itu penuh dengan air mata. Tapi saya ingin menunjukkan kepada dunia, ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa saya adalah bukan wanita yang lemah. Untuk itu saya selalu mempunyai mimpi. Mimpi-mimpi itulah yang harus saya capai. Saya ingin menunjukkan bahwa dengan kita memiliki mimpi yang kuat, dengan komitmen yang tinggi, permasalahan yang ada tentunya akan bisa diatasi. Tentunya kita harus sabar ya Pak Eko ya, kita harus sabar. Karena kesabaran itulah akan berbuah manis hasilnya. Di agama saya, bahwa mengatakan Tuhan akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan ini saya sudah membuktikan dengan kondisi saya yang seperti ini, saya juga tidak pernah bermimpi, tidak pernah membayangkan bisa membayar uang kuliah yang tidak sedikit menurut saya. Saya bisa menghidupi anak-anak saya, walaupun saya seorang diri seperti itu. Saya ingin menjadi akar sebuah pohon yang kuat, yang dahannya rindang, rindangnya itu bisa memayungi semua orang yang ada di sekitar saya. Ya. Itu inspirasi saya dan ingin saya buktikan kepada semua orang. Jadi para sahabat ya tentu
khususnya bagi para ibu-ibu muda ya, bagi para ibu-ibu atau calon ibu yang tentunya mungkin mengalami masalah yang sama, yang hampir sama, tentunya harus mendengar ungkapan dari seorang Ibu Tati Rahayu yang begitu luar biasa perjuangannya. Beliau kalau saya ibaratkan untuk di Indonesia itu seperti pahlawan tuh R.A. Kartini. Ya, R.A. Kartini itu luar biasa ya, semangatnya itu luar biasa ya. Semuanya luar biasa. Jadi R.A. Kartini di masa kini Ibu Tati ini yang begitu luar biasa berjuang, ya, yang luar biasa berjuang. Jadi ibu-ibu, saya harapkan para ibu-ibu di Indonesia, pasangan Indonesia atau calon ibu, jangan menyerah, harus semangat, harus semangat. Seorang Ibu Tati Rahayu yang dengan berbagai masalah yang dihadapi dan beliau harus menghidupi beberapa anaknya dan beliau juga harus menjalani kehidupannya sendiri. Beliau harus berjuang, beliau harus datang ke kampus juga untuk melakukan perkuliahan untuk doktoralnya, beliau juga harus menunjang kehidupannya dengan melaksanakan pekerjaannya, dan tentu itu adalah bukan hal mudah. Bukan hal yang mudah, itu hal yang sangat berat dan sangat sulit. Tetapi Ibu Tati selalu mengatakan bahwa harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran, harus ada kerja keras, harus ada semangat, dan harus ada mimpi. Tadi disampaikan bahwa Tuhan akan selalu bersama kepada ia, orang yang selalu sabar, orang yang selalu menjalankan kebaikan. Dan tentunya satu hal yang bisa satu petik bahwa motivasi beliau adalah ingin menjadi teladan bagi anak-anaknya. Artinya apa? Kita harus memulai dari hal yang sederhana, yaitu dari diri sendiri, dari keluarga kita, juga bisa nanti bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, dengan hal ini tentu semua hal yang kita lakukan, sekecil apapun, maka akan selalu dikenang. Maka Ibu Tati tadi menyampaikan bahwa Ibu Tati ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena apa? Berbagai macam karya-karya indah beliau, perjuangan-perjuangan beliau tidak akan habis di dalam waktu. Jadi semuanya akan selalu berjalan di dalam kehidupan ini. Di dalam satu bait kata dhamma, Ibu, di dalam keyakinan saya sebagai seorang Buddhis, bahwa harumnya bunga mawar, harumnya bunga melati, harumnya bunga tagara, atau kayu cendana tidak dapat melawan arah angin. Tetapi harumnya kebajikan-kebajikan dari orang-orang yang berbudi, itu akan dapat melawan arah angin, bahkan menyebar ke segala arah. Jadi apa yang sudah dilakukan seorang Ibu Tati Rahayu Ningsih ini, ya, bahwasanya kebajikan-kebajikan beliau Ibu Tati sebagai seorang yang mampu diteladani, memberikan karya, memberikan manfaat bagi banyak orang dalam bentuk pendidikan, ini akan selalu dapat menyebar ke segala arah, bahkan dapat melawan arah angin. Inilah kebajikan yang tidak akan lapuk, tidak akan lekang oleh waktu. Semua akan terus berproses dan semua akan dikenang. Seperti halnya R.A. Kartini itu. Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang, terhapus oleh waktu. Tetapi akan terus dikenang, akan terus menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Seperti apa yang dilakukan Ibu Tati pada kesempatan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi Ibu Tati, saya ingin memberikan satu penekanan kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk pendidikan atau apapun dari Ibu Tati. Berikan kata-kata inspirasi untuk para ibu-ibu, para wanita-wanita Indonesia, supaya mau berkarya, supaya mau bangkit, supaya mau berjuang, tidak hanya duduk berleha-leha duduk di rumah, tetapi bagaimana ayo kita berkarya, khususnya para rekan Bapak Ibu Tati ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik atau apapun itu. Silakan Ibu Tati, coba disampaikan. Saya ingin mengajak kepada seluruh kaum wanita, pada seluruh kaum wanita, baik ini wanita secara umum, para ibu rumah tangga maupun teman-teman guru, jadilah wanita yang mandiri. Karena dengan kemandirian itulah kita akan dihormati, akan dihargai oleh semua orang, termasuk oleh laki-laki. Baik, untuk itu saya berharap kepada seluruh wanita Indonesia jangan menjadi wanita yang cengeng. Apapun yang sedang dihadapi permasalahan hidup, kita harus tunjukkan bahwa wanita adalah hebat. Wanita perlu dicintai. Tidak perlu mencari cinta, tapi cukup dicintai dan dihargai. Untuk itu, tunjukkan dengan semangat, dengan keteladanan yang kita miliki. Jadilah guru yang pertama untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itulah nanti yang akan meneruskan generasi-generasi kita berikutnya. Tunjukkan karya apapun yang dimiliki oleh kita. Sekecil apapun karya kita, tunjukkan.
Karena itu adalah identitas kita sebagai seorang wanita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, hidup dengan penuh kesederhanaan dan kesabaran, karena dengan kesabaran dan kesederhanaan itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi wanita yang sangat luar biasa. Satu hal yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman wanita seluruh Indonesia, jangan menjadi wanita yang cengeng. Tapi tunjukkan bahwa kita juga mampu bersaing, bersejajar dengan laki-laki, meskipun kita seorang diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat wanita di Indonesia. Ya, wah luar biasa sekali Ibu Tati. Wah indah sekali ya. Indah sekali pesan Ibu Tati, apa yang disampaikan, dan tentunya ini harus diingat, ditanamkan di dalam diri para wanita Indonesia. Saya juga mewakili Ibu Tati. Saya mewakili para lelaki untuk mewakili pesan Ibu Tati mungkin untuk para lelaki. Ya, jangan pernah menyanyiakan seseorang yang baik, jangan pernah menyanyiakan para wanita. Tadi Ibu Tati menyatakan bahwa wanita itu harus dicintai, harus disayangi, ya harus dijaga dengan baik. Ya, ini artinya bahwa cinta itu harusnya mampu untuk universal. Saya katakan bahwa cinta itu seperti pelita, seperti pelita. Pelita itu mampu merubah gelap menjadi terang. Demikian juga cinta kasih, mampu merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Artinya ketika kita mampu saling mencintai, mampu saling menghargai, mampu saling menyayangi satu sama lain, kita itu seperti pelita yang mampu merubah gelap menjadi terang. Demikian cinta kasih kita, kasih sayang kita, sikap menghargai kita, ini akan merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Nah, untuk itu para sahabat Inspirasi, untuk seluruh para wanita dan seluruh masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama belajar dari seorang Ibu Tati Rahayu, dan terkhusus mungkin para rekan kerja, partner kerja Ibu Tati di dalam dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor. Mari kita bersama-sama dukung dan selalu support, teladani apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang kita gunakan, benar-benar kita pelajari dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa memperoleh satu hikmah di dalam kehidupan ini, kasana dalam kehidupan saat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat selalu dikenang. Meskipun tadi bisa disampaikan tadi bahwa sampai 1000 tahun akan selalu ada, bahkan mungkin selamanya kehidupan ini ada, kita akan selalu diingat. Ya. Tentu banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti hanya dalam kehidupan saat ini. Seperti tadi saya katakan bahwa ada Ed Akartini dan para pahlawan yang lain, para pendidik-pendidik, mungkin para cendekia-cendekia di masa lalu hingga sampai saat ini dikenang, seperti ada Albert Einstein dan sebagainya. Kenapa bisa dikenang? Karena ada sesuatu yang bermakna, sesuatu yang dapat diteladani, sesuatu yang dapat dipelajari. Demikian juga Ibu Tati adalah orang yang sangat berprestasi, sangat berprestasi di bidangnya. Saya katakan beliau sangat berprestasi, dan banyak sekali yang disampaikan bahwa beliau melangkah dari hal yang sederhana, yang kecil. Beliau mampu berjuang dengan keras, punya komitmen, mau untuk berjuang, satu lagi mau untuk capek hingga mencapai prestasi-prestasi yang bisa dicapai. Nah, Ibu Tati yang saya hormati, bahwa tadi Ibu Tati sudah menyampaikan banyak prestasi yang dicapai dan sebagainya, dan pada saat ini Ibu Tati prestasinya yang terakhir di sini adalah sekarang Ibu Tati duduk di bagian apa sebenarnya di dalam dunia pendidikan ini? Saya sebagai pengawas sekolah untuk jenjang SMP, tapi alhamdulillah saya juga dipercaya oleh kementerian untuk menjadi asesor, guru penggerak, sekolah penggerak, dan kepala sekolah penggerak. Ya, Ibu Tati, untuk menjadi seorang pengawas kepala sekolah itu mudah atau tidak, Ibu Tati? Tentunya tidak, perlu perjuangan. Saya juga diawali merangkak karir saya menjadi seorang guru. Kebetulan waktu itu ditempatkan juga sekolahnya di pegunungan yang lumayan jauh, transportasinya masih susah Pak. Terkadang kalau musim hujan, sungainya banjir, kita harus naik perahu untuk mencapai sekolah tersebut. Wow, luar biasa. Ya. Itu perjuangan sebagai seorang pengawas kepala sekolah, Ibu ya? Nah, itu belum menjadi seorang guru. Tahun 2012 saya baru ikut seleksi menjadi pengawas, alhamdulillah berhasil. Kemudian tahun 2015 saya mencoba mengasah kemampuan saya untuk bersaing, ikut seleksi pengawas berprestasi. Dan alhamdulillah di tahun 2015 itu saya juara 1 di tingkat provinsi, kemudian saya diikutkan di tingkat nasional, dan di nasional itu menjadi juara yang terbaik juga, sampai akhirnya saya diberi kesempatan belajar di Thailand. Nah, sejak saat itu
Saya juga sering menulis, Pak, menulis buku, menulis puisi. Kalau misalnya saya sedang penat melakukan pekerjaan, karena saya juga perlu refresh, saya selalu menuangkan ide-ide saya dalam sebuah tulisan. Terdekat yang sedang akan segera diterbitkan adalah tadi sudah saya sampaikan, catatan harian seorang pengawas. Mudah-mudahan dan tentu ini akan memberikan manfaat bagi banyak kepala sekolah, juga bagi banyak guru-guru yang tentunya ingin mencapai tujuan menjadi seorang pengawas kepala sekolah. Jadi nanti dinantikan ya para sahabat generasi, sahabat teman-teman pendidikan, bahwa di sini ada catatan seorang pengawas. Tentu di dalam buku ini saya yakin dan percaya bahwa ini akan menunjang para pembaca untuk bisa mencapai tujuan seperti apa yang sudah dicapai seorang Ibu Tati Rahayu-Ningsih menjadi seorang pengawas sekolah, dan beliau sekarang menjadi asesornya. Tadi ya. Nah, sekali lagi dari pengawas sekolah yang begitu luar biasa sulit, dan sekarang menjadi asesor. Apakah juga mudah atau tidak mudah menjalankan sebagai asesor? Cukup sulit, karena untuk menjadi seseorang asesor juga kita perlu seleksi, ya, diseleksi oleh Kementerian Pendidikan, diseleksi administrasi, kemudian juga ada seleksi wawancara, dan alhamdulillah hasil seleksi itu menempatkan saya menjadi asesor yang bergabung untuk tugas kementerian dalam rangka menyeleksi guru penggerak menjalankan program pemerintah, salah satunya yaitu Merdeka Belajar. Dan kerjanya juga lumayan ya, terkadang sampai jam 8:30 malam kami bekerja itu, tetapi karena saya selalu orang yang berkomitmen, tugas-tugas selalu saya rencanakan sehingga tidak mengganggu juga tugas-tugas sekolah, tugas-tugas saya sebagai seorang pengawas, juga tugas-tugas saya sebagai seorang ibu. Oke, luar biasa Ibu Tati. Nah, sekarang sebagai seorang seorang asesor yang tentunya membimbing, memberikan pelatihan kepada seorang guru yang nanti akan menjadi guru penggerak, atau di dalam saat ini adalah Merdeka Belajar Ibu Tati. Jadi mungkin Ibu Tati ingin menyampaikan kepada para guru-guru yang saat ini memang mencoba untuk menjadi seorang guru penggerak di dalam Merdeka Belajar ini, apa sih Ibu Tati yang ingin disampaikan kepada mereka sehingga nanti para guru itu akan benar-benar dapat menjalankan dan mengetahui apa yang menjadi harapan seorang asesor itu, sehingga pendidikan itu atau bisa mencapai visi misi yang memang benar-benar diharapkan. Karena tentu Ibu Tati, kita tentu tahu bahwa tidak semua orang itu senang kepada kita, atau mungkin tidak semua orang itu benar-benar suka dengan kita. Artinya terkadang ada pro dan kontra. Ya, ada pro dan kontra. Terlebih sebagai seorang asesor untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan itu kan tidak mudah. Terlebih yang dibina itu bukan satu orang, tetapi bahkan ribuan orang. Banyak sekali para guru, para pendidik yang memang, atau kepala sekolah yang kita bina, yang kita didik, yang kita berikan pelatihan sehingga nantinya bisa mencapai visi misi seperti hanya Merdeka Belajar ini. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para sahabat Ibu Tati, para guru yang sedang menjalankan sebagai guru penggerak, sehingga nantinya beliau bisa mengerti, beliau bisa termotivasi, dan tentunya beliau mampu mengerti apa yang memang harus dilaksanakan sebagai seorang guru penggerak di Merdeka Belajar ini. Baik, saya selalu menyarankan kepada rekan-rekan guru saya ya, bahwa harus selalu bergerak untuk belajar. Jadilah guru pembelajar. Karena dengan guru pembelajar, maka guru tersebut akan selalu siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi tantangan, apapun tantangan itu yang tersulit. Maka saya selalu menekankan, kalau Indonesia ingin maju, ayo kita benahi bersama-sama pendidikan di negara kita. Karena maju mundurnya negara kita ini ada di tangan kita sebagai garda terdepan. Suatu negara yang dikatakan baik, negara akan dikatakan modern, bukan dilihat seberapa kuat pasukan tentara kita, tapi seperti apa pendidikan yang ada di negara ini. Untuk itu saya selalu mengajak kepada teman-teman guru terus bergerak, belajar dan belajar. Karena masa depan negara kita, generasi kita ada di tangan guru-guru semua. Meskipun imbalan dari pemerintah belum sebanding dengan negara-negara lain, tapi saya berharap, saya selalu menekankan kepada teman-teman guru, jadilah ibadah. Ibadah siar ilmu, karena nanti akan kita dapatkan penghargaannya di surga, di kehidupan yang sangat abadi. Itu yang selalu saya tekankan, cintailah negara kita. Jangan pernah tanyakan apa yang sudah negara kita berikan kepada kita. Tapi saya selalu menekankan kepada guru-guru saya,
tanyakan apa yang sudah kalian berikan untuk negara kita tercinta ini. Itu yang selalu saya tekankan. Luar biasa Ibu Tati akhirnya aku jadi merinding saya jadinya. Pesannya sangat indah sekali, sangat luar biasa. Wah, inilah benar-benar benih-benih pahlawan ini ada di dalam diri Ibu Tati. Saya katakan tadi bahwa beliau seperti anak Kartini. Saya sampai merinding sekali sebagai seorang relawan. Luar biasa. Ungkapan ini benar-benar ungkapan dari hati seorang pengawas sekolah, seorang asesor yang luar biasa. Artinya tadi beliau menyampaikan di akhir kata bahwa beliau menyampaikan jangan tanyakan apa yang bisa bangsa berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Maka kita harus bergerak. Ibu Tati yang saya hormati, bahwa kita tahu memang sebagai seorang pendidik adalah hal yang memang dapat menunjang peserta didik itu bisa mencapai atau bisa menjadi seorang yang tentunya diharapkan oleh bangsa, menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang cerdas secara kognitif dan sebagainya. Tetapi di sini Ibu Tati yang perlu saya katakan bahwa tidak semua hal itu bisa kita lakukan dari seorang pendidik. Artinya apa? Di sini bahwa orang tua juga memiliki peran penting ya Ibu Tati. Nah di sini tentu saya ingin juga mendapatkan satu pesan dari Ibu Tati untuk para orang tua yang memiliki anak yang mau untuk menyekolahkan anaknya. Artinya tentunya sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, tidak serta-merta karena dia punya duit lantas dia menyerahkan semuanya ke sekolah. Tidak bisa. Waktu lebih banyak bersama orang tua dibanding guru. Artinya guru bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan pelatihan, bisa melakukan hal yang baik melalui sekolah, tetapi jika orang tua di rumah tidak mendukung dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk teladan dan sebagainya, tentu ini akan memberikan masalah yang besar. Benar tidak? Benar ya Bu Tati ya? Nah, artinya saya ingin mendapatkan pesan dari Ibu Tati untuk para orang tua nih. Nah, di sini Ibu Tati sebagai seorang yang sudah berjuang untuk para guru melatihnya, guru bisa menjalankan dengan baik untuk mendidik para siswanya. Lantas jika orang tua tidak bersinergi dengan perjalanan guru, dengan apa yang dilakukan oleh guru, tentu ini akan menjadi timpang tindih. Sehingga ini nantinya tidak akan bisa mencapai ibaratnya kalau 100% dari guru misalkan 50%, yang 50% dari orang tua tidak dijalankan, pasti akan timpang. Nah, pesan dari Ibu Tati untuk para orang tua nih yang menyekolahkan anaknya, apa yang ingin Ibu Tati sampaikan? Pesan yang pertama tentunya saya ingin mengajak para orang tua, dimanapun yang mendengar saya berbicara pada pagi hari ini, jadilah guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Diawali dengan keteladanan. Maksudnya seperti ini. Ajarkanlah hal-hal yang kecil. Contoh misalnya, yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya dulu pada waktu kecil. Kalau anak-anak misalnya habis makan, ajarilah pekerjaan yang kecil. Piringnya dicuci sendiri. Jadilah teman curhat untuk anak-anaknya. Makanya waktu dulu, saya walaupun ada yang membantu di pekerjaan di rumah, kalau hari Minggu semua harus dikerjakan bersama-sama. Sengaja saya membantu saya itu saya liburkan karena untuk saling bekerja bersama-sama. Apa kita harus bisa menjadi teman untuk anak-anak kita. Kita juga harus bisa mendengar apa yang dikeluhkan untuk anak-anak kita. Dari situlah kita bisa masuk sisi-sisi mana yang harus kita teladankan ke anak-anak kita. Yang terpenting kita harus bisa menjadi teladan diri sendiri dulu, kemudian kita memberikan keteladanan kedisiplinan yang kecil-kecil dulu, karena dari kedisiplinan, karakter, tentang ibadah, ketaatan ibadah, itu nantinya akan membawa kepada keteladanan-keteladanan yang lain. Jadi saya berharap kepada para orang tua yang ada di Indonesia, mari kita jadi guru untuk anak-anak kita sendiri. Guru di sini bukan harus guru dalam bidang kognitif, guru pengetahuan. Karena saya yakin latar belakang para orang tua wanita di Indonesia tidak sama. Tapi minimal jadilah guru karakter untuk anak-anak kita sendiri. Diawali dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Contoh-contoh disiplin yang sederhana. Itu yang utama sebelum menjadi teladan cara berpikir yang jauh lebih maju, jauh lebih ke depan. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi awali keteladanan dengan karakter atau dengan kepribadian kita. Ya, sekali lagi pesannya menjadi semakin sangat indah ya. Tadi untuk guru sangat indah, sekarang untuk kepada orang tua
yang harus mau menjadi guru bagi anak-anaknya juga sangat indah luar biasa. Ibu Tati, memang kita ketahui bersama bahwa di akhir-akhir ini untuk menjalankan pendidikan itu tidak mudah. Semua dilakukan melalui virtual. Bahkan kita melakukan podcast seperti ini pun secara virtual. Sebagai seorang guru tentu harus lebih berjuang, harus lebih kreatif lagi untuk menjalani pendidikan ini agar apa yang ingin disampaikan oleh seorang guru kepada peserta didik bisa benar-benar tersampaikan dengan sangat baik. Nah, karena semua dilakukan oleh virtual di masa pandemi ini memang tidak mudah, dan kebanyakan mungkin di antara para guru tidak jarang yang masih banyak mengeluh karena memang tidak bisa bertatap muka secara langsung dan sebagainya. Di sosial media juga begitu banyak. Demikian juga orang tua merasa bahwa semua dilimpahkan kepada orang tua harus mengerjakan tugas anak-anaknya dan sebagainya. Nah, sebelum ditutup ini Bu Tati, pesan sekali lagi untuk semuanya masyarakat Indonesia, sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua dan semuanya, bahwa dalam kondisi saat ini memang kita tidak mudah menjalankan pendidikan. Tetapi apakah kira-kira ada di dalam benak Ibu Tati solusi yang terbaik dan apa yang memang harus dijalankan benar-benar tetap berjalan sehingga meskipun memang tidak mudah semua melalui virtual tatap maya, tetapi memang ketika ada keyakinan bahwa semua bisa berjalan dengan sangat baik di dalam pendidikan. Artinya saya ingin mendapatkan satu masukan dari Ibu Tati untuk masyarakat, semua para pendidik dan semuanya, bahwa jangan menyerah. Apa yang harus dilakukan Ibu Tati kira-kira? Baik, saya akan mengajak kepada seluruh pemirsa ya dan teman-teman saya semua, pandemik ini jangan dijadikan sebuah hal yang menakutkan. Tapi saya ingin mengajak bahwa pandemik ini jadilah introspeksi untuk kita semua. Karena dengan pandemik seperti ini, ternyata kita bisa merubah dari keegoan menjadi kerjasama. Dari individu bisa bekerja secara berbarengan. Inilah pandemik. Sehingga kalau misalnya teman-teman semua sedang mengajarkan anaknya, mendampingi anaknya belajar di rumah, yang tadinya mungkin ego, wah bahwa anak saya paling bisa, mudah-mudahan dengan pandemik ini rasa kegotong royongannya, rasa kesetiakawannya itu lebih ditingkatkan. Jadi jangan, maksud saya seperti ini ya, kita jangan mempunyai pikiran negatif bahwa pandemik ini memang sebuah wabah, tapi jadikanlah wabah ini menjadi proses pembelajaran untuk kita merubah mindset kita yang tadinya mungkin ego menjadi punya rasa kebersamaan. Ya, yang tadinya merasa paling bisa, dengan adanya pandemik ini kita bisa menjadi lebih santun dan menjadi lebih rendah hati. Inilah yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan pandemik ini menjadi satu proses pembelajaran kita yang sangat luar biasa untuk merubah keegoan kita menjadi sebuah kebersamaan. Itu saja. Wah, luar biasa sekali lagi ya teman-teman, sahabat inspirasi dan teman-teman guru dari Ibu Tati Rahayu-Ningsih. Semua telah dijelaskan oleh Ibu Tati sangat luar biasa. Dari awal sampai akhir semua kata-katanya sangat indah, membuat saya sangat merinding. Artinya semua itu diungkapkan dari hati, dan tentunya hal ini mari kita bersama-sama renungkan, kita benar-benar dengar secara mendalam. Jangan lupa ditonton ini ya, Jejak Inspirasi ini sampai habis perbincangan ini, khususnya para sahabat Ibu Tati, karena di awal, di tengah, dan di akhir semuanya memberikan kata-kata inspirasi yang nantinya bisa menunjang para pendidik, para orang tua, dan para sahabat Jejak Inspirasi untuk benar-benar memperoleh apa yang ingin dicapai. Karena setiap orang tentu punya cita-cita. Ibu Tati juga punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi. Dan semua cita-cita, mimpi, harapan Ibu Tati itu terus dikejar melalui kerja keras, dikejar melalui komitmen, dikejar dengan adanya kesabaran sebagai fondasi yang kokoh. Nah, tentunya jangan pernah menyerah. Kita harus tetap semangat menjalani kehidupan ini meskipun memang tidak mudah. Tetapi ketika kita punya kesabaran, punya komitmen, mau kerja keras, semua bisa kita lewati dengan baik. Dan contohnya, di sini ada sahabat saya, Ibu Tati Rahayu-Ningsih, yang selalu semangat menjalani kehidupan meskipun beliau mengalami berbagai macam guncangan-guncangan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah tertentu yang selalu menerpa kehidupannya. Tetapi dengan keyakinan kepada Tuhan, dengan kesabarannya, dengan komitmennya, dengan semangatnya, beliau dapat mencapai prestasi-prestasi yang begitu sangat luar biasa, yang tentunya bisa bermanfaat bukan hanya untuk Ibu Tati dan keluarga,
tetapi untuk semua masyarakat Indonesia. Dalam hal di sini adalah jalur pendidikan. Benar ya Ibu Tati ya? Terima kasih banyak Ibu Tati untuk pertemuan kesempatan hari ini. Boleh nanti kita sambung lagi untuk membahas hal yang lain yang jauh lebih bermanfaat. Ini adalah awal yang baik. Saya harapkan semoga melalui podcast ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak masyarakat Indonesia melalui Ibu Tati sebagai seorang pahlawan. Saya katakan seperti RAKP, pahlawan baru kita ya di Indonesia. Ibu Tati yang begitu luar biasa, gemar berjuang, semangat terus untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tati yang mampu menemani saya di jejak inspirasi ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini membawa berkah hasanah bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka para pendidik. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.